Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian semua berada di Saat Teduh pada pagi hari ini. Sebelum Saat Teduh hari ini dimulai, saya rindu untuk membacakan satu ayat yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari siapkan hatimu, Bapak Ibu Saudara, untuk siap menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita mau fokus menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tanggalkan segala beban kita dan kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia pada pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat-Nya. Kita mau menghampiri Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan, bahwa Kau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, ku rasakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mau lagi mengandalkan Engkau Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau satu-satunya Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan. Benar Tuhan, kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tiada dapat yang kami lakukan Tuhan selain kekuatan-Mu ya Bapa. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Bawa segala syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia saudara, mari sembah Dia, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, selamanya Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ku andalkan. Besar kasih setiamu, besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau satu-satunya Tuhan, Kau satu yang kami andalkan. Kau layak disembah, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu cukup bagiku Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama nyatakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini oleh penyertaan Tuhan kami boleh menikmati hari yang baru, anugerah-Mu baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami terus belajar firman Tuhan.
karena kami percaya firman-Mu sungguh menjadi kekuatan, penolong, harapan bagi kami. Urapi hamba yang terbatas ini Tuhan, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini dimanapun saudara-saudara kami yang lain berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, keluarga hasil yang diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur. Hari ini kita telah berada kembali di tanggal 6 bulan November 2024. Kalau kita pagi hari ini sehat semua, kita masih menikmati keadaan kita yang baik, kita masih diberi kekuatan yang baru, menikmati yang baru. Mari kita syukuri, tak lain semuanya hanya anugerah Tuhan. Bagaimana pembacaan Alkitab kita sampai hari ini? Apakah kita masih tetap setia membaca Alkitab? Dan saya percaya kita semua, terutama hamba Tuhan, mari kita tetap setia membaca firman Tuhan. Juga jemaat yang cinta firman Tuhan pasti akan selalu merasakan ada sesuatu yang baru, ada kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah tantangan apapun yang kita hadapi, kita akan menjadi kuat. Bahkan di sana ada penghiburan, ada sukacita dan damai sejahtera oleh kekuatan firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 24. Ya, kita tidak akan baca semua, tapi saya akan baca satu ayat untuk menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Matius 24 ayat 13 dikatakan, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perikop dari 2 pasal Alkitab ini, Matius 24-25, itu Yesus berbicara atau tentang Yesus sedang menyampaikan khotbah tentang akhir zaman. Yesus menjelaskan kepada murid-murid dan kita semua hari ini apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Nah, saudara-saudara, saat ini kita melihat banyak tanda-tanda akhir zaman terjadi. Contohnya peperangan ya yang masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan ada bencana alam, ada gempa bumi di mana-mana terjadi. Nah, saudara, dan juga ada yang dikatakan bahwa di sana sini akan muncul nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi banyak orang yang akan percaya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya tidak akan bingung atau tidak lekas bingung melihat situasi yang terjadi saat ini, karena kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang difirmankan oleh Tuhan, yang tertulis di dalam Alkitab lewat kebenaran firman Tuhan sedang tergenapi. Nah, saudara-saudara, kita percaya itu. Apa yang terjadi saat ini? Peperangan di mana-mana, atau gempa bumi, bencana alam terjadi, dan kejahatan terjadi di mana, saudara, itu tandanya firman Tuhan sedang digenapi. Sehingga kita sebagai orang percaya tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir melihat sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi situasi yang sedang terjadi, menghadapi tanda-tanda akhir zaman? Nah, saudara-saudara, artinya apa, saudara? Ketika kita menyaksikan semua masalah yang terjadi, iman kita akan dibangkitkan, bahwa kita percaya, Tuhan sedang menggenapkan apa yang sudah difirmankan. Tuhan sedang menggenapkan apa yang sudah tertulis dan akan terus digenapi dan terus digenapi sehingga sampai tiba pada kesudahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya menghadapi situasi yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Yang pertama, saudara, mari kita lihat dalam Matius 24 dari pasal yang kita baca hari ini dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, saudara-saudara, ya, tanda-tanda yang sedang terjadi, tanda-tanda akhir zaman terjadi, itu menyatakan kepada kita bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Artinya Tuhan akan datang kembali di muka bumi ini sesuai dengan janjinya. Nah, saudara-saudara, yang pertama, sikap kita, saudara-saudara, berjaga-jagalah. Nah, dikatakan artinya berjaga-jaga, kita tekun di dalam Tuhan. Ya, salah satu sikap berjaga-jaga itu tekun membaca Alkitab. Ya, siapkan waktu-waktu kita untuk membaca Alkitab, untuk duduk di kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan pujian, ya, penyembahan, ya, yang kita kerjakan. Siapkan waktu kita, saudara-saudara, lewat
pujian penyembahan, lewat doa kita, lewat tekun baca Alkitab. Itu artinya sikap yang berjaga-jaga. Jadi siapkan waktu ya saudara, kita semua untuk doa, pujian dan penyembahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, tekunlah membaca, merenungkan, lakukan firman Tuhan. Ya. Karena dikatakan bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Ya, kita percaya firman Tuhan. Ya. Kita imani firman Tuhan apa yang ditulis. Tapi kalau kita tidak lakukan, dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 1:22. Saudara, itu yang pertama, saudara, sikap kita sebagai orang percaya, ya, sebagai gereja, jangan lekas bingung, ya, jangan khawatir, jangan takut menghadapi sesuatu yang sedang terjadi saat menghadapi masalah yang terjadi. Kenapa, saudara? Karena penggenapan firman Tuhan. Yesus sudah katakan, itu yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Yang berikut, mari kita lihat lagi Matius 4 ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, saudara-saudara, ya, kita harus siap sedia. Dikatakan Tuhan itu akan datang, Anak Manusia, Yesus akan datang kembali pada yang kedua pada saat yang tidak kita duga. Nah, saudara-saudara, ya, dalam ketekunan, dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, dalam ketekunan kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu salah satu sikap bersiap-siap atau berjaga-jaga, saudara-saudara. Jadi itu yang harus kita lakukan. Itulah yang membuat kita selalu siap sedia, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh kerja lagi, saudara-saudara. Mari kita bekerja sekuat tenaga, merencanakan dengan baik apa yang menjadi kebutuhan kita, masa depan anak-anak kita rencanakan sebaik mungkin. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa bangun hubungan dengan Tuhan, ya, lewat doa, pujian, penyembahan, waktu-waktu yang kita tentukan, karena lewat ketekunan kita menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya seberapa yang kita tahu. Itu salah satu sikap yang mengatakan bahwa kita itu selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Matius 4:13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu yang kita baca tadi. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, atau ketaatan kita kepada Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan, kepatuhan kita kepada Tuhan. Itu artinya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kesetiaan dan ketaatan kita membaca Alkitab, ya, dalam segala situasi, dalam segala keadaan kita tekun dalam Tuhan, itu artinya kita bertahan sampai pada kesudahannya. Kenapa, saudara-saudara? Ya, bahwa di akhir zaman dunia itu akan semakin buruk. Ya. Orang benar akan terus dalam kebenaran, orang jahat semakin jahat. Nah, saudara-saudara, dikatakan kita bertahan, artinya kita bertahan setia di dalam kebenaran, tekun, membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan, taat, setia di dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara, tidak pernah menyerah, ya, menghadapi segala tantangan, masalah, pergumulan, tetapi kita tetap tekun, setia dalam Tuhan. Itu dikatakan kita bertahan sampai akhirnya, maka kita akan selamat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita tetap setia, ya, baca Alkitab. Alkitab adalah sumber yang tidak terbatas, sumber segala sumber yang kita butuhkan. Karena Alkitab adalah firman Allah, firman Tuhan, Allah itu sendiri. Bahwa ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan atau membaca ayat-ayat yang ada di Alkitab, artinya kita sedang mendengarkan suara Tuhan, sedang melakukan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan, sedang mendengarkan Tuhan berbicara lewat hati kita, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Saudara, mari kita setia.
Jangan buang-buang waktu. Siapkan waktu kita. Nah, lewat pujian penyembahan, tekun baca Alkitab dari waktu ke waktu sesuai jadwal yang sudah disediakan. Dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah janji-janji Tuhan, maka saudara-saudara, apapun yang terjadi, kegoncangan apapun terjadi, situasi dunia seperti apapun yang akan terjadi, yang kita hadapi, kita alami, kita akan tetap kuat. Seperti dikatakan tadi, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mari kita tekun dalam Tuhan, bertahan dalam situasi apapun, dalam badai apapun. Firman Tuhan, Allah sendiri adalah kekuatan bagi kita semua. Sumber yang tidak terbatas menyediakan apapun yang kita butuhkan hari-hari ini. Mari kita bersyukur. Percaya, saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita tetap setia sampai akhirnya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu di hati kami. Semua kami yang menyaksikan acara ini, Tuhan, berkati dan urapi kami semua. Firman-Mu tertanam, bertumbuh di hati kami, berbuah-buah, dan berdampaklah hidup kami kepada siapapun dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa Roh Kudus yang baik. Tolong kami, agar kami tetap tekun, setia, taat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.